berdiri. Di dalam dunia yang dikuasai oleh pengaruh dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan Yesus hadir. Ia memenuhi kerinduan umatnya akan hidup bahagia. Ia memberikan air kehidupan bagi orang yang haus akan kebenaran. Ia menerangi setiap orang yang berjalan dalam kegelapan. Ia menuntun dan membimbing orang dengan roh-Nya ke jalan yang lurus. Mazmur 95 ayat 6-7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya." Marilah kita beribadah kepada-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang kami hendak beribadah, memuji-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir, serta kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam peribadahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya, dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Silahkan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum memasuki pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita berdoa dulu mohon berkat Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu menghilangkan berbagai keraguan yang selama ini menghalangi kami untuk menjalani keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami.
Sebab itu, karuniakan Roh Kudus di dalam hati kami mendengar, merenungkan, mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup beriman sehari-hari. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan dari Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Yesaya 58 ayat 13 sampai ke 14 yang menyatakan, menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Dengan kendaraan kemenangan, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat sektor 1, sektor 2, Sangkakala, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga hari Rabu 16 Juni 2021 yang pada malam hari ini dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Jemaat yang terkasih, tema khotbah pada malam hari ini adalah motivasi beribadah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saat ini kita berkumpul sebagai satu keluarga, kita sadari bahwa hidup dan kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Hal ini dapat kita lihat atau kita rasakan ketika kita merefleksikan kehidupan kita satu hari penuh. Ketika kita mau tidur, kita refleksi, kita ingat-ingat apa yang sudah kita lakukan dari sejak bangun tidur, kemudian kita melakukan aktivitas, bekerja, dan lain sebagainya sampai menjelang tidur. Kalau kita merefleksikannya, kalau kita merenungkannya, maka kita akan menyadari betapa besarnya campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mulai dari bangun tidur kita diberikan nafas kehidupan. Karena tanpa nafas kehidupan, maka kita tidak akan berbuat apa-apa. Kemudian kita diberikan pekerjaan. Kita diberikan tugas dan pekerjaan. Kita diberikan kesibukan dan lain sebagainya. Itu pasti semata-mata hanya campur tangan Tuhan. Dalam hal inilah kita diingatkan untuk memahami bahwa anugerah Tuhan yang selalu diberikan setiap hari. Jadi anugerah Tuhan diberikan kepada umatnya setiap hari, bahkan bukan setiap hari, setiap detik. Ya. Kita ingat bahwa kita membutuhkan pernapasan setiap detik, setiap saat. Berapa detik pun kita tidak bernapas, maka mungkin kita sudah tidak hidup lagi. Seharusnya hal ini membuat kita untuk selalu menyiapkan waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, khususnya pada hari-hari dan waktu yang sudah Tuhan tentukan. Nah, jadi oleh karena anugerah,
oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena berkat Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kita sehari-hari, sudah sepantasnya kita mengucap syukur, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat dan waktu yang sudah Tuhan tentukan, yaitu pada hari Sabat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada saat ini merujuk pada pelanggaran-pelanggaran di hari Sabat. Yesaya 58 ayat yang ke-13 sampai 14 menegaskan bahwa pelanggaran yang terjadi adalah karena sifat umat Tuhan atau sifat manusia yang mementingkan diri sendiri, yang egois, sekalipun kepada Tuhan, apalagi kepada sesama. Pada hari yang seharusnya dikuduskan bagi Tuhan, kita melakukan berbagai macam kegiatan, aktivitas yang mungkin orientasinya pada kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia memang diberi hak atas waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tetapi hak yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah hak pakai, bukan hak milik. Manusia berhak menggunakan waktu untuk kepentingan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kita diberikan waktu, kita diberikan segala sesuatu, itu kita hanya berhak untuk dalam rangka memenuhi kepentingan, kebutuhan hidup sehari-hari. Namun demikian, tetaplah harus diingat bahwa pemakaian waktu ada batasnya, yaitu sebatas dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentunya tidak asing dengan istilah time is money. Itu mungkin akrab sekali pada orang-orang yang super sibuk, orang-orang yang mempunyai kesibukan yang luar biasa, sampai waktunya yang adalah pemberian Tuhan sangat padat sekali kegiatannya, aktivitasnya. Mungkin kadang-kadang kita harus mereduksi apa yang seharusnya kita lakukan untuk berbakti kepada Tuhan. Kadang-kadang kita tidak sempat, kadang-kadang kita melalaikan, kadang-kadang kita melupakan dengan segala alasan, dengan segala logika. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, padahal semuanya itu semata-mata hanyalah pemberian Tuhan. Kita tidak mampu untuk membuatnya, menciptakannya, atau kita tidak mampu untuk menentukan dengan pasti. Semua tugas, semua pekerjaan yang kita miliki, yang kita punyai, yang kita lakukan saat ini, semata-mata hanyalah pemberian Tuhan. Kalau kita tidak ingat waktu, kapan saatnya kita berbakti, kapan saatnya kita memuji, mengucap syukur, maka itu adalah omong kosong. Itu semuanya adalah hak Tuhan, wewenang Tuhan. Kalau semuanya itu dicabut, kita sudah tidak ada apa-apanya lagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini firman Tuhan menegur kita agar tidak menginjak-injak hukum Sabat dengan tindakan yang mencari kesenangan di hari yang seharusnya mengingatkan jika manusia itu bukan pemilik waktu, melainkan Allah. Jika kita adalah mengambil keputusan, jika kita salah mengambil keputusan, kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki segala kesalahan kita. Oleh karena itu, manusia tidak boleh menggunakan waktu dengan seenaknya sampai lupa
akan waktu yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Jadi kita senantiasa diingatkan supaya kita ingat kapan waktunya kita berbakti kepada Tuhan. Sebagai mitra Allah, manusia hidup dalam hubungan yang benar dan baik. Relasi antara manusia dengan Allah harus selalu ditumbuh kembangkan dengan baik. Setiap tindakan manusia juga harus memperlihatkan sikap kesetiaan dan ketaatan pada kehendak Allah. Yesus mati untuk menghapus dosa-dosa manusia. Bahkan Yesus telah bangkit yang menandakan bahwa kita hidup beriman untuk bekerja dan berdoa. Allah telah mengerjakan penyelamatan atas manusia. Dalam hal ini, manusia mengolah kehidupannya secara bertanggung jawab. Dalam hidup beriman, kita diajak untuk mengutamakan Yesus sebagaimana Allah menempatkan Yesus pada tempat yang utama. Mengutamakan Yesus dalam hidup berarti menggeser keakuan kita sendiri agar kita bukan hanya melihat janji Tuhan yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita, melainkan kita bisa menikmati juga kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh sebab itu, ketika kita mengutamakan Yesus, maka kita harus teguh dalam iman kepadanya. Selain menggeser keakuan diri kita, kita juga harus menebalkan telinga, melapangkan hati untuk menerima segala hujatan dan cibiran orang yang iri karena ketaatan kepada Tuhan, yang dapat membuat bahagia. Inilah yang menjadi perjuangan kita masa kini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus bukan hanya ingin menyatakan keilahiannya, melainkan juga solidaritas dalam penderitaan. Sebuah solidaritas yang tidak hanya bagi golongan tertentu, tetapi universal, yang dilandasi oleh cinta kasih yang mau merelakan nyawanya bagi umat berdosa, bagi kita umat manusia ciptaannya. Sikap ini seharusnya diteladani oleh umat manusia. Manusia hendaknya melihat bahwa penderitaan yang kita alami sekarang merupakan wujud pemaknaan akan Yesus yang pernah menderita. Dalam hal inilah, Pospelkes yang merupakan ujung tombak GPIB untuk selalu memberikan kabar baik kepada orang-orang di berbagai daerah Indonesia harus selalu ditopang, memberikan bantuan materi dan menopang dalam doa Pospelkes GPIB dengan segenap hati dan jiwa, sama saja dengan kita melaksanakan sabat yang menyenangkan bagi Tuhan. Pospelkes GPIB akan semakin berkembang untuk menghidupkan persekutuan pelayanan dan kesaksian. Selain itu juga, jika pandemi ini sudah dapat teratasi, ada baiknya liburan keluarga dialihkan bukan ke tempat wisata pada umumnya yang ada di Indonesia, melainkan dialihkan ke pos-pospelkes GPIB. Banyak pospelkes GPIB yang berdekatan dengan tempat wisata. Misalnya, salah satu contohnya Pospelkes Waihandop yang berdekatan dengan Pantai Tanjung Setia di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Tujuan Pospelkes yang menjadikan tujuan wisata dapat membuat keluarga kita untuk melihat secara langsung keadaan Pospelkes GPIB. Misalnya saja, kondisi jalan yang menuju gedung gereja Pospelkes
yang tidak senyaman dengan jalan menuju gedung gereja yang ada di perkotaan. Atau gedung gereja Pospolkes yang kecil bisa menjadi tempat yang membuat kita bahagia, bahkan mencerminkan juga untuk melaksanakan sabat yang untuk kepentingan kita dan berakhir kepada kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita juga bisa mengadakan semacam program live-in, ya. Jadi kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang seasas GPIB untuk anak-anak yang seusia SD, SMP, SMA mungkin bisa melaksanakan live-in, ya. Mereka bisa hidup membaur dengan masyarakat di Pospolkes mungkin. Mereka bisa merasakan betapa perjuangan kehidupan mereka. Kalau anak-anak di perkotaan mungkin tidak tahu bagaimana asalnya, misalkan beras, bagaimana asalnya nasi, ya. Bukan ujuk-ujuk jadi nasi, tetapi ada prosesnya. Atau bagaimana asal-usulnya daging, ya, mereka bisa tahu, bisa belajar dari kehidupan masyarakat di Pospolkes. Mungkin itu menjadi pembelajaran bagi anak-anak kita yang hidup di kota, yang mana mereka tidak mengenal bagaimana asal-usul segala sesuatunya itu. Yang mereka tahu hanyalah instan. Mereka tahu nasi sudah dimasak. Mereka tahu daging, tinggal makan. Marilah kita untuk menopang Pospolkes GPIB. Oleh sebab itu, ketika Pospolkes GPIB dipermajukan, maka Allah juga akan dipermuliakan. Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita masuk pada doa syafaat. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur Tuhan kami aturkan kepadamu untuk firman-Mu yang begitu indah pada malam hari ini. Kiranya boleh mengingatkan kami, kiranya boleh menegur kami, untuk senantiasa ingat akan hari Sabat yang telah Tuhan berikan. Karena kami yakin dan percaya bahwa pengorbanan-Mu di kayu salib itu adalah pengorbanan yang tiada tara, yang patut kami syukuri, yang patut kami ingat terus, yaitu kami memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari kebangkitan-Mu di hari Sabat. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, terkhusus Tuhan, bagi kami, anggota jemaat-Mu, kiranya Tuhan berikan kemampuan untuk menjadi jemaat yang peka, jemaat yang peduli, jemaat yang mampu berbuat nyata terhadap
lingkungan sekitar kami, terhadap orang-orang di sekitar kami. Terkhusus Tuhan, pada saat ini, saat-saat terjadinya pandemi corona ini, Tuhan, mampukan kami Tuhan, jemaat-Mu, untuk menjadi jemaat yang peduli, yang peka, yang mampu berbuat nyata, tidak hanya omong saja. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, kiranya berkat-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kiranya kami mampu menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Biarlah orang-orang di sekitar kami senantiasa merasakan adanya uluran tangan kasih dari jemaat-Mu, dimanapun Tuhan tempatkan, dimanapun Tuhan berikan kami kesempatan, sehingga kiranya kami benar-benar mampu menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Besar, kami juga berdoa Tuhan bagi pos-pos Polkes GPIB yang tersebar di seluruh antero Nusantara. Biarlah pos-pos Polkes ini Tuhan mampu menjadi ujung tombak pertumbuhan dan perkembangan jemaat-Mu, terkhusus jemaat-Mu GPIB. Tuhan, biarlah melalui pelayanan yang kami lakukan, melalui pos-pos Polkes, kiranya kami mampu menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, yaitu saksi di mana adanya kasih dan sukacita yang daripada-Mu. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat gereja-Mu, terkhusus buat gereja-Mu Jemaat Sangkakala. Berkati ya Tuhan, dari Ketua Jemaat kami, Ibu Pendeta Esternia Manusiwa dan keluarganya, ya Tuhan berkati Tuhan, Tuhan urapi sehingga kiranya Tuhan mampukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik di dalam menjalani pelayanan sebagai pendeta di jemaat kami. Biar melalui pelayanannya Tuhan, kiranya kami jemaat-Mu senantiasa merasakan adanya kasih dan sukacita daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi diaken, penatua, dan seluruh presbiter. Kiranya Tuhan mampukan, Tuhan berkati sehingga mereka juga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat-Mu. Begitupun bagi kakak-kakak layan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi sehingga mereka pun juga mampu memberikan pelayanan kepada anak-anak layan kami. Begitupun Tuhan, kami juga berdoa bagi keenam pelkat dari pelkat PA, PT, GP, PKLU, PKB, dan Persekutuan Kaum Wanita. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi. Kiranya mereka mampu memberikan pelayanan kepada jemaat-Mu, sehingga Tuhan, kiranya jemaat-Mu senantiasa berkembang, tumbuh. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, bagi pelaksanaan persidangan Sinode ke-21 GPIB yang akan dilaksanakan di Surabaya. Berkati ya Tuhan, para panitia yang menyiapkannya, biarlah persidangan tersebut boleh berlangsung dengan baik, boleh menghasilkan keputusan-keputusan yang berguna bagi pertumbuhan jemaat-Mu GPIB, yang semuanya itu demi kemuliaan dan keluhuran nama-Mu. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, kami juga berdoa Tuhan, terkhusus Tuhan, bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang menderita gangguan kesehatan. Baik itu Bapak Penatua Lepar, Bapak Rakut Sembiring, Anak Kert Patinama, begitupun Ibu Anaheda. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah mereka, berikan mereka jamahan kuasa-Mu sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami, yaitu ibu daripada Bapak
manusia yang pada kesempatan beberapa hari yang lalu Tuhan panggil. Tuhan, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah keluarganya, berikan penghiburan, berikan kekuatan iman, sehingga keluarga yang ditinggalkan senantiasa mengalami atau merasakan kasih dan sukacita yang daripadamu. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, banyak doa dan permohonan yang hendak kami pinta, namun mengingat keterbatasan dan kekurangan kami yakin dan percaya bahwa seberapa doa yang belum kami pinta, kami yakin Engkau akan memberikannya. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, kami serahkan Tuhan seluruh doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa hidup ini milik Tuhan dan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 146 ayat 2 yang menyatakan, "Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus, Dia sangat terpuji. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Ku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus, Dia sangat terpuji. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan Yesus, emas dan perak tak ada pada kami, tetapi kami persembahkan hidup yang penuh semangat dan keberanian bersaksi, serta hati yang rela dan penuh sukacita kepadamu sebagai tanda syukur atas karunia selamat yang Kau beri. Hidup kami yang selalu melanggar kehendak-Mu, Engkau jadikan baru menjadi mulia di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskan persembahan syukur kami ini untuk menjadi alat yang mendukung pelayanan dan kesaksian di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri. Kita terima amanat pengutusan. Kala kehidupan berlanjut terus dan nafas masih di kandung badan, itulah kesempatan kita untuk berkarya dan berguna. Karena itu, mari kita bergegas, berbenah diri untuk terus berkarya, melakoni tugas kita bagi Tuhan. Marilah kita lanjutkan perjalanan bergereja dengan senantiasa memberi diri
untuk terus dibaharui oleh Kristus. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sadar bahwa Engkau adalah Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kami dalam Kristus untuk bertolong-tolongan sehingga menghadirkan damai sejahtera-Mu dalam hidup dan kehidupan dulu, sekarang, dan sampai Maranatha.